Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kita nikmati pada saat ini. Kita bersyukur penyertaan dan tuntunan Tuhan yang telah menjaga, melindungi sepanjang malam kita boleh beristirahat, dan di pagi yang indah ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, nafas kehidupan, dan berkat yang melimpah. Bapak Ibu Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan para simpatisan yang diberkati Tuhan, sebelum kita menjalani hari ini, baiklah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, terdapat dalam Lukas 16 ayat 29. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati malam yang indah, kami boleh beristirahat. Dan di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memulai dengan tugas dan tanggung jawab kami. Sebelumnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di sepanjang hari-hari ini, bahkan sampai Tuhan perkenalkan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua jemaat-Mu, Gloria dan para simpatisan boleh mendapatkan berkat dalam perenungan dan firman Tuhan di pagi ini. Kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan para simpatisan, baiklah kita akan membaca dalam Lukas 16 ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Demikianlah firman Tuhan. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah mendengar firman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita patut menaikkan pujian dan syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan Allah berikan dalam hidup ini. Kita dapat bekerja, berkarya, berusaha, dan menjalani aktivitas. Mendengar firman menjadi tema perenungan di hari ini, bertolak dari Lukas 16 ayat 29. Abraham berkata kepada orang kaya ketika ia memohon untuk mengutus Lazarus kepada saudara-saudaranya. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ini adalah sebuah pernyataan yang tegas bahwa firman Tuhan yang disampaikan Musa dan nabi-nabi lainnya adalah perkataan yang menghidupkan dan akan membawa orang mengenal, melakukan kehendaknya, dan mendatangkan keselamatan. Firman itu bisa dibaca oleh siapa saja, tidak dibatasi hanya pada orang-orang tertentu.
firman yang mengubahkan kehidupan manusia untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya, keluarganya, sesama, terutama bagi Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mendengar firman berarti ada sikap yang mau mencari, belajar, dan mengerti apa yang dibaca dari firman itu. Bukan hanya mau mendengar saja, melainkan melakukan kehendak Tuhan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini menekankan bahwa dengan adanya kesaksian dari Musa dan nabi-nabi, maka diharapkan saudara-saudara dari orang kaya ini mau mendengar dan tidak mengabaikan kesaksian itu. Sebab seperti dirinya, orang kaya ini mungkin tidak mau mendengar kesaksian atau ajaran firman Tuhan selama hidup agar saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak sombong, dan memakai setiap berkat itu untuk juga boleh berbagi dengan orang lain. Akibat dari ia tidak mendengar dan melakukan pengajaran firman Tuhan itu, ia kemudian berada dalam alam maut. Tetapi yang penuh siksaan dengan tempat yang penuh siksaan dengan nyala api yang tiada hentinya. Kiranya juga saudara-saudara dari orang kaya ini mau mendengar, sehingga mereka tidak akan berada di alam maut. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman kebenaran yang mengubahkan kehidupan menjadi pedoman hidup orang percaya. Rasul Paulus menasihati Timotius sebagai anaknya yang kekasih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Setia dan rajin membaca firman, beribadat bersama, sehingga semakin hari semakin mengenal Tuhan Allah dan hidup di dalam firman-Nya, serta melakukan apa yang Ia kehendaki. Maka kita percaya tempat yang layak, surga yang kekal akan menjadi bagian kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk terus belajar firman-Mu dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Jemaat Demim Gloria Jakarta Selatan dan para simpatisan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.